Pemirsa, Indonesia menjadi negara kedua di dunia dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak setelah negara India. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengungkap sebanyak 274 RW di Jakarta berstatus siaga tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB masih menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia dengan angka kejadian yang tinggi di banyak negara. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan dapat menyerang berbagai organ tubuh, termasuk paru-paru yang menjadi sasaran utama lokasi paling umum terjadi. Kemudian, menurut data dari World Health Organization atau WHO, pada tahun 2023 diperkirakan terdapat 10,8 juta kasus baru TB di seluruh dunia, meningkat dari 10,7 juta kasus pada tahun sebelumnya. Data ini didapatkan dari Jurnal Pustaka Data 2025. Kemudian, Majalah Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Indonesia 2025 mengatakan Indonesia merupakan negara kedua dengan beban TB tertinggi di dunia setelah India. Tahun 2023 mencatat di Indonesia sebanyak 8,2 juta orang didiagnosis dengan TB dengan angka kematian akibat TB sebesar 1,25 juta. Kemudian, menurut Borneo Journal of Pharmacy Scientific 2025, pada tahun 2023 dari Sistem Informasi Tuberkulosis Provinsi Kalimantan Selatan tercatat 9.622 pasien tuberkulosis, di mana 91 pasien merupakan TB resisten obat atau TBRO. Gejala klinis tuberkulosis menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tahun 2021 membagi menjadi dua, yakni gejala utama dan juga gejala tambahan. Untuk gejala utamanya ditandai dengan batuk berdahak selama lebih dari sama dengan 2 minggu. Sementara untuk gejala tambahannya terdiri atas yang pertama adalah batuk disertai dengan darah, yang kedua adalah sesak nafas, kemudian yang ketiga adalah badan lemas, yang keempat penurunan nafsu makan, yang kelima penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya apa. Yang keenam adalah malaise atau nyeri badan. Yang ketujuh adalah berkeringat dingin di malam hari tanpa disertai aktivitas fisik. Yang kedelapan demam subfebris lebih dari sama dengan 1 bulan. Dan yang kesembilan adalah nyeri dada. Kenapa pengobatan TB harus selesai dan teratur? Jadi, tuberkulosis atau TB paru adalah penyakit menular yang bisa disembuhkan jika pengobatannya dilakukan dengan benar. Salah satu kunci utama kesembuhan TB adalah minum obat secara teratur dan sampai tuntas sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Banyak penderita TB yang berhenti minum obat karena merasa kondisi tubuhnya sudah membaik, padahal meskipun batuk berkurang dan badan terasa lebih sehat, kuman TB itu belum tentu hilang sepenuhnya dari dalam tubuh. Jika pengobatan dihentikan sebelum waktunya atau minum obat tidak teratur, maka kuman TB yang masih tersisa bisa bertahan dan menjadi kebal terhadap obat TB itu sendiri. Ini disebut dengan TB resisten obat atau TBRO. TBRO jauh lebih sulit diobati karena membutuhkan waktu pengobatan yang lebih lama, jumlah obat yang lebih banyak, serta risiko efek samping yang lebih besar. Oleh karena itu, pengobatan TB tidak boleh dihentikan sebelum dinyatakan selesai oleh tenaga kesehatan. Selain harus diminum sampai tuntas, obat TB juga harus diminum setiap hari sesuai jadwal yang telah ditentukan. Minum obat tepat waktu membantu menjaga kadar obat tetap stabil di dalam tubuh sehingga dapat bekerja lebih efektif dalam membunuh kuman TB. Jika pasien sering lupa, telat minum obat atau melewatkan jadwal, maka pengobatan menjadi kurang efektif dan risiko TB resisten obat akan meningkat. Agar tidak lupa minum obat, pasien TB dianjurkan untuk minum obat di jam yang sama setiap hari, menggunakan alarm sebagai pengingat, serta meminta dukungan keluarga atau pendamping untuk membantu mengingatkan. Dukungan dari orang terdekat sangat berperan dalam keberhasilan pengobatan TB. Jika selama pengobatan muncul efek samping, jangan menghentikan obat sendiri ya, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat tanpa mengganggu proses pengobatan. Ingat, TB bisa disembuhkan. Minum obat sampai tuntas dan tepat waktu tidak hanya untuk kesehatan diri sendiri, tetapi juga untuk mencegah bakteri tuberkulosis kebal terhadap obat atau disebut TB resisten obat. Selain itu, ini juga berguna untuk melindungi orang-orang di sekitar kita.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses penyebaran TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dan paling sering menyerang paru-paru. TBC menular melalui udara. Ketika seseorang yang menderita TBC aktif batuk, bersin, atau berbicara tanpa menutup mulut, kuman TBC akan keluar bersamaan percikan, dahak, dan menyebar di udara. Orang lain dapat tertular apabila menghirup udara yang sudah mengandung kuman tersebut, terutama jika berada di ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik. Namun, tidak semua orang yang terpapar kuman TBC akan langsung sakit. Jika daya tahan tubuh baik, tubuh masih mampu melawan kuman tersebut. Sebaliknya, jika daya tahan tubuh lemah, risiko terkena TBC akan lebih besar. Penting untuk dipahami bahwa TBC tidak menular melalui sentuhan langsung seperti berjabat tangan atau berbagi makanan. Dengan memahami proses penularannya, kita dapat mencegah penularan tanpa harus mengucilkan penderita TBC. Penyebaran TBC sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang padat penduduk, rumah yang sempit, kurang ventilasi, dan jarang terkena sinar matahari dapat mempercepat penyebaran TBC. Kondisi ini membuat kuman dan bakteri lebih mudah bertahan di udara. Rumah yang pengap dan lembab meningkatkan risiko penularan, terutama jika jendela jarang dibuka dan sirkulasi udara tidak lancar. Dari sudut kesehatan masyarakat, lingkungan yang sehat sangat berperan penting dalam mencegah TBC. Membuka jendela setiap pagi, memastikan udara dan cahaya matahari masuk, serta menjaga kebersihan rumah merupakan langkah sederhana namun efektif. Lingkungan yang sehat tidak hanya membuat nyaman, tetapi juga melindungi keluarga dari penyakit menular seperti TBC. Selain faktor lingkungan, kondisi individu dan sosial itu juga berpengaruh terhadap penyebaran TBC. Orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, seperti yang mengalami gizi kurang, memiliki penyakit kronis, atau perokok aktif, itu lebih mudah untuk tertular TBC. Faktor sosial seperti keterbatasan ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang TBC itu juga dapat memperparah penyebaran penyakit ini, dan banyak masyarakat yang menganggap bahwa batuk lama itu sebagai hal yang biasa sehingga menunda untuk memeriksakan diri. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat, edukasi itu menjadi hal yang penting agar masyarakat paham tanda dan gejala TBC serta tidak takut untuk berobat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, penularan TBC dapat dicegah lebih dini. Oke, selanjutnya mengenai pencegahan TBC. Nah, TBC sebenarnya dapat dicegah dengan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pencegahan dimulai dengan menerapkan etika batuk yang benar, yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam saat batuk dan bersin. Terus, menjaga kebersihan rumah, membuka jendela agar udara dan sinar matahari masuk serta tidak meludah sembarangan juga sangat penting. Selain itu, menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, istirahat cukup, dan tidak merokok dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Jika mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan secara teratur dan sampai tuntas sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jika pengobatan tidak dijalani dengan benar, kuman TBC bisa menjadi kebal terhadap obat dan beresiko menularkan ke orang lain. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pasien TBC agar tetap semangat menjalani pengobatan dan tidak merasa dikucilkan. Sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kami mengajak masyarakat untuk peduli, saling mendukung, dan bersama-sama mencegah penyebaran TBC. Dengan kerjasama dan kepedulian bersama, TBC dapat dicegah dan dikendalikan demi masyarakat yang lebih sehat. TBC bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga membawa dampak psikososial yang besar. Banyak pasien TBC masih menghadapi stigma sosial seperti dijauhi, dicap negatif, atau dianggap berbahaya. Stigma ini dapat menimbulkan rasa malu, kecemasan, bahkan membuat pasien menarik diri dari lingkungan sosial. Padahal TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan jika pengobatan dijalani dengan penuh. Dukungan keluarga dan masyarakat sangat berperan dalam menjaga kesehatan mental pasien dan keberhasilan terapi. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami TBC secara benar, menghindari sikap menghakimi, dan memberikan dukungan dengan empati. Menghentikan stigma berarti membantu pasien TBC sembuh secara fisik, mental, dan sosial.